Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini hari Minggu, kultum kali ini gue cuma akan ngebahas broker apa sih yang gue pakai gitu ya. Nah, ini bisa jadi rekomendasi buat kalian gitu yang bingung mau broker apa. Nah, gue dulu itu ya kita intermezzo dikit dulu ya. Disclaimer dulu. Ya kalau misalnya dibilang gue IB ya, gue IB. Why not? Gitu, nyari lubang lain kenapa enggak? Kalian juga bisa jadi IB setelah daftar di IB gue, habis itu kalian bikin IB sendiri, nggak masalah gitu kan. Nah, gue dulu ini bisa dibilang kutu loncat antar broker-broker. Karena kenapa? Ya gue nyari yang cocok sama gue dong. Setiap broker itu ya punya plus minusnya. Dan gue cocoknya sama strategi gue sendiri. Gitu. Sehingga gue dapet yang menurut gue pas. Yang pertama itu adalah Tickmill, gitu kan. Dan kedua adalah Hot Forex, broker yang gue pakai saat ini. Nah, langsung saja yang pertama itu Tickmill. Tickmill. Yang gue suka dari Tickmill adalah walaupun dia termasuk broker baru ya, dia baru berapa tahun itu, baru kalau nggak salah 2014 dia baru kebentuk, kalau nggak salah. Nah, secara regulasi dia udah ngantongin 3 regulasi. Yang pertama itu FSA gitu ya, dari SCLS. Terus ada FCA, UK, sama CSEC. Kalau nggak salah ini CSEC tuh Australia kalau nggak salah ya. Tahu udah apaan. Amat. Nah, yang gue suka itu dari Tickmill, dia tipe akunnya cuma ada 3. Ada Pro Account, Classic Account, sama VIP Account. Tickmill ini, kalau gue kan nyari broker yang eksekusinya cepat, spreadnya rendah, sekalipun ada komisi, tapi komisinya rendah, dan gak ada aturan yang aneh-aneh. Contohnya aturan yang aneh-aneh itu, misal ya, ada beberapa broker yang kalau misalnya lo mau close entry, itu dia harus di atas atau di bawah, ya harus di atas beberapa poin split lo. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya splitnya 10, lo nggak bisa nge-close 5 poin doang. Trading lo harus di atas split lo itu. Nah, tapi broker yang gue rekomendasi, nggak ada tuh aturan-aturan kayak gitu. Lo bebas aja mau close dimanapun, mau entry kayak gimana pun. Apalagi ya Tickmill ini, karena Tickmill ini udah termasuk ECN. Nah, dari 3 akun ini, gitu ya, gue saranin itu pakai Pro Account. Yang membedakan Pro Account dengan Classic Account, kalau Pro Account itu ada komisi, spreadnya mulai dari 0, benar-benar ECN. Kalau di broker lain, namanya bisa zero spread, terus ECN account, ya kayak gitu-gitulah. Tapi, kalau dari segi kualitas, komisi, dan lain-lain, Tickmill termasuk yang paling murah. Namun sayangnya, kalau akun ECN itu ya minimal depositnya sedikit mahal. Di Tickmill sendiri itu minimal deposit 100. Gitu. Kalau misal kalian nggak suka ada komisi, kalian bisa pakai Classic Account. Cuma Classic Account ini ya spread from-nya mulai dari 1,6 pip nih. Nah, tapi gue sarannya ya Pro Account. Kalau VIP Account ya balance-nya 50.000 gitu. Dan yang gue suka lagi dari Tickmill adalah, ini bisa dilihat ya, deposit dan WD-nya itu udah dukung bank lokal. Ya ini memang broker asing. Gue saranin memang broker asing karena ya dunia trading begini, forex yang udah global, lo ngomongin Indo tuh masih kurang banget gitu. Banyak lah kurang-kurangannya. Mending asing sekalian, banyak benefitnya gitu. Di Procon ini aja
gitu ya. Walaupun dia ada komisi spreadnya dari nol gitu ya, itu masih ngalahin kalau di total gitu ya, itu masih ngalahin spread broker-broker lain. Walaupun dia ada komisi dibandingin dengan akun yang lain gitu ya, misal ya akun standar yang eksekusinya kadang suka lemot gitu kan. Tickmill masih murah walaupun dia ada komisi. Itu yang gue suka. Terus yang gue suka lagi dari Tickmill, walaupun dia cuma dukung MT4 dan web trader sendiri gitu. Web trader ini ya lo trading langsung dari lewat webnya lah, web Tickmill. Itu yang gue suka, dia udah dukung Islamic account. Islamic account. Jadi kalau misalnya ada yang bilang masih haram, bos, ini Islamic account bos. Tuh, gambar masjid belakangnya bos. Tuh baca bos, syariah law. Masih bisa ngaram juga. Mati aja lo. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kalian keberatan dengan dengan depositnya minimal deposit 100 itu gitu ya, dan kalau Tickmill sendiri emang bonusnya emang jarang banget ada. Ini aja welcome account-nya aja nggak berlaku di Indonesia, berlakunya di luar, warga negara tertentu aja gitu. Promosinya emang kurang. Kalau misal kalian nyari yang bisa deposit kecil, itu gue saranin pakai HF, Hot Forex. Ini. Nah, leverage-nya bisa sampai 1/1000. Lanjut ke rekomendasi kedua ya, langsung ya, Hot Forex. Itu 1/1000. Kalau Tickmill tadi maksimal tuh cuma leverage-nya 1/500. Karena dia ICN. Nah, kalau di Hot Forex sendiri, dia ada emang akun. Ya, kalau kita langsung ketik akun, dia emang ada akun zero splitnya. Cuma kalau misalnya kalian lihat, nah minimal depositnya 200, masih murahan Tickmill 100. Terus ini komisinya masih lebih mahal dibanding Tickmill. Makanya kalau misal kalian mau isi N ya gue saranin Tickmill. Tapi kalau misalnya mau kayak micro account atau standar account yang no komisi gitu ya gue saranin HF. Dari mikro aja bisa nih, penyetoran minimal $5, premium 100, 1/1000, kayak aja mikro. Gitu. Dan ini gue suka lagi HF, bonus-bonus yang ada di broker ini ya, itu masih bisa dibilang masih oke lah bonusnya. Dibandingin bonus-bonus broker lain yang banyak syarat dan ketentuan yang nggak jelas, yang kadang cuma trik buat marketingnya doang. Ya gue nggak bakal bahas itu sih lebih lanjut. Ya menurut gue Hot Forex ini bonusnya masih oke lah, masih fair lah bisa dibilang gitu. Nggak aneh-aneh juga, tapi balik lagi kalau bonus sih bonus. Dan Hot Forex ini dukung bank lokal juga, dan dia juga udah ada kantornya di Jakarta. Nah, dia juga udah dukung Islamic account. Itu Islamic account. Nah, bedanya dengan Tickmill ya. Kalau dari segi registrasi, Hot Forex itu lebih mudah. Lo cukup pakai KTP, langsung ke daftar. Nah, kalau Tickmill sendiri, lo butuh KTP, ya kan? Dan juga butuh dokumen alamat, proof of address-nya. Nah, itu bisa pakai rekening koran, rekening listrik, atau rekening kredit card kalau misalnya kalian ada. Kalau gue sendiri pakai kartu keluarga, pakai kakak dulu saat buat. Cuma kalau Tickmill ini dia milih-milih nasabahnya. Kayak saran gua biar kalian prosesnya mudah ya pakai IB dari gua gitu.
Bisa dicek di link deskripsi. Tuh. Termasuk juga HF. Biar lebih mudah ya pakai IB dari gua. Dan IB dari gua ini keuntungan ya, spreadnya itu nggak gue markup, malah gue diskonin. Ya jadi gue request ke ya brokernya, turunin spreadnya dong, dikasih. Dampaknya apa? Dampaknya komisi ke gue ya emang bakal lebih rendah, tapi gue bodo amat. Karena sumber pendapatan gue bukan dari situ. Gitu. Sumber pendapatan gue ya dari trading lah. Kalau ini ya cuma bonus-bonus aja lah WIB tuh. Ya kan? Jadi kayak gitu. Buat broker lain emang ada yang bagus lain, cuma ya menurut gue dua broker inilah udah terbaik menurut gue. Dari gue pertama kali join forex itu 2014, seperti yang gue bilang tadi di awal ya, gue tuh loncat, semua broker gue cobain gitu, sampai akhirnya gue jatuh cinta sama dua broker ini. Sampai saat ini gue pakai dua broker ini. Kenapa gue pakai dua broker? Itu sebagai kontrol gue juga, gitu, ngelihat cat di HF kayak gimana sih, cat di Tickmill kayak gimana sih, ya kan? Ya kita harus bisa ngejaga juga dong. Kalau misalnya sewaktu-waktu kok catnya beda, sampai saat ini sih gue nggak pernah nemu ya cat yang beda gitu antara HF dan Tickmill. Tapi kalau misalnya broker lain, gue sering banget nemu kayak gitu, sering banget nemu. Terus masalah DPWD ya termasuk cepet lah, termasuk cepet, nggak butuh waktu yang lama, lo langsung bisa trading, langsung bisa nikmatin duit lo. Dan dibilang scam, selama ini udah berapa tahun gue pakai dua broker ini, ya trading gue dibayar-bayar aja. Sekalipun profit gue ngelebihin dari deposit gue, tetap dibayar. Gitu. Tetap dibayar. Tetap langsung masuk ke rekening gue. Nah, buat daftarnya bisa kalian cek di deskripsi ya. Dan jangan lupa masukin IB-nya. Kalau misal kalian butuh bantuan, bisa chat gue langsung ya di sosmed, atau bolehlah add line gue di Adil Dilak. Videonya udah lebih 13 menit ya. Udah sekian dan terima kasih, itu aja. Dan oh ya, Hot Forex ini kelebihannya banyak lagi nih dia. Dia emang umurnya saat ini aja dia udah 10 tahun lagi ngerayain ulang tahunnya dia, dan ada promosi dari HF sendiri ya. Dia itu udah dukung MT5, MT4 juga udah dukung, banyak lah pilihannya. Terus yang gue suka lagi dari Hot Forex itu ini. Jelek sih nama alat trader premium. Jadi di HF sendiri tuh banyak nih indikator-indikator tambahan atau EA-EA tambahan untuk membantu kita dalam trading. Yang pertama trade terminal, ya kan, terminal mini seperti ini. Terus ada alarmnya, ada sesi map, sentiment trader untuk melihat buyer and seller gitu kan. Ada korelasi matriksnya langsung. Banyak deh tuh. Ini nah indikator ini dikembangin nama ini nih, FX Blue. Yang sering gue pakai buat simulasi trading, buat latihan trading. Perangkat trader premium ini ngebantu sih. Dan gue suka lagi kalau di AF itu lo bisa ngelola dalam satu dalam satu MT4, dalam satu MetaTrader. Nih MT4 multi terminal, lo bisa ngelola berbagai akun sekaligus. Gitu. Dengan server yang sama, lo bisa langsung ngelola. Lo punya banyak akun nih,
lo pengen sekali buy yang lain juga buy, itu pakai ini, hot forex multi terminal. Nah, sekian aja video gue kali ini. Kalau ada saran atau kritik ya bolehlah di komen. Kalau ada salah kata mohon maaf. Dan salam profit, salam ubur-ubur.